Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arti Putri Ayu, jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Saya dari kelas B semester 3. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pergumulan Islam dan budaya lokal di Indonesia. Islam di Indonesia memang tampak berbeda dengan Islam yang ada di beberapa negara belahan dunia lain. Nah, terutama dengan tata cara yang dilakukan di Jazirah Arab. Islam khususnya di Jawa sebenarnya tidak lebih dari lapisan tipis yang secara esensial berbeda dengan transendentalisme orientasi hukum di Timur Tengah sana. Hal ini disebabkan karena praktek keagamaan di Indonesia itu telah dicampuri oleh agama India, yaitu agama Hindu dan Buddha yang telah hidup lama di Kepulauan Nusantara. Islam bukanlah agama yang lahir dalam ruang yang hampa akan budaya. Ketika Islam menyebar ke Indonesia, sebenarnya dia tidak bisa lepas dari budaya lokal yang sudah ada dalam masyarakat. Antara keduanya, Islam dan budaya lokal ini diharapkan adanya munculnya dialog yang kreatif dan dinamis, sehingga Islam bisa diterima sebagai agama baru tanpa harus menggusur kebudayaan lokal yang sudah ada. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa Islam itu adalah agama yang damai. Sehingga dalam hal ini, kebudayaan lokal yang berwujud tradisi dan adat kebiasaan masyarakat setempat tetap bisa dilaksanakan tanpa harus melukai ajaran Islam. Begitupun sebaliknya. Menjadi Islam tidak harus menjadi Arab. Mengapa dikatakan begitu? Karena seperti yang kita ketahui bahwa Islam itu lahir di Arab, tetapi tidak hanya untuk orang Arab saja. Nah, karena tradisi dan adat istiadat setempat bagi mereka itu adalah perbuatan bid'ah karena dapat mencemarkan ajaran Islam yang sesungguhnya. Namun bagi Abdurrahman Wahid, Arabisasi atau proses mengidentifikasi diri kita dengan Timur Tengah itu adalah akan tercabutnya diri kita dari budaya lokal kita sendiri. Lebih dari itu, Arabisasi itu mungkin tidak cocok dengan kebutuhan kita. Selain itu, menurut beliau antara Islam dan kebudayaan lokal itu memang memiliki independensi masing-masing. Akan tetapi antara keduanya itu memiliki wilayah yang tumpang tindih. Tumpang tindih antara Islam dan kebudayaan lokal ini akan terjadi secara terus-menerus. Hal ini untuk memperkaya kehidupan dan membuatnya tidak gersang. Dan disinilah sebenarnya terjadi pribumisasi Islam yang pribumisasi Islam menjadi lebih argen. Pribumisasi Islam dengan demikian menjadikan agama dan budaya itu tidak lagi saling mengalahkan, akan tetapi berwujud dalam pola nalar keagamaan yang tidak lagi mengambil bentuk autentik dari agama, akan tetapi selain itu juga untuk mempertemukan jembatan yang selama ini memisahkan antara Islam dan kebudayaan lokal. Sejak awal perkembangannya, Islam di Indonesia khususnya di Jawa adalah Islam pribumi yang disebarkan oleh Wali Songo dan pengikutnya dengan melakukan transformasi kultural dalam masyarakat. Islam dan budaya tidak ditempatkan dalam posisi yang saling berhadap-hadapan, akan tetapi didudukan dalam kerangka dialog kreatif di mana diharapkan terjadi transformasi di dalamnya. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil di sini adalah bahwa antara agama Islam dan kebudayaan lokal itu memiliki simbol-simbol dan nilai-nilai tersendiri, di mana agama Islam adalah simbol yang melambangkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan budaya lokal itu sendiri adalah simbol supaya manusia bisa hidup di dalamnya dengan ciri khas kelokalannya. Agama tanpa kebudayaan memang dapat berkembang secara pribadi, akan tetapi tanpa kebudayaan, agama yang sebagai kolektivitas tidak akan mendapatkan tempat. Sekian penjelasan dari saya dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.